Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sofyan Hadi di channel Kopi Sofi. Baik sahabat Kopi Sofi Channel, kali ini saya ingin sedikit membahas tentang Ustazah Oki Stiana Dewi. Kali ini belakangan ini viral karena salah satu ceramahnya yang dianggap kontroversial, yaitu tentang bagaimana seorang istri yang menyembunyikan sikap suaminya yang berlaku kasar dari orang tuanya, sehingga kemudian apa yang disampaikan oleh Ustazah Oki tersebut dianggap sebuah bentuk legalitas terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi itu disampaikan dalam ceramah yang secara tidak langsung seolah-olah kemudian menganggap bahwa agama Islam itu adalah agama yang memperbolehkan atau agama yang melegalkan terhadap perlakuan keras dari seorang suami kepada istrinya. Apakah benar atau tidak? Sebelumnya mungkin Anda lebih baik tonton dulu videonya seperti ini. Ada sebuah kisah nyata di Jeddah. Suami istri lagi bertengkar. Suaminya marah luar biasa pada sang istri, dipukullah wajah istri. Kemudian istrinya menangis, tiba-tiba terdengar bel pintu rumah berbunyi. Ketika istrinya membuka dalam keadaan sembab matanya, ternyata ibunya sang istri. Suaminya dari kejauhan deg-degan. Ya Allah, istriku ini pasti ngadu ini sama mertuaku ini nih, bahwa tadi baru dipukul. Orang tuanya tanya kepada si perempuan ini, "Anakku kenapa? Kok kamu nangis matanya sembab begitu, kenapa?" Istrinya mengatakan, "Ibu, ayah, ya Allah, aku tuh tadi berdoa sama Allah. Aku rindu sama ibu sama ayah, udah lama gak ketemu. Aku tuh nangis karena aku rindu sama ibu sama ayah. Taunya Allah langsung menjawab doaku, aku semakin terharu. Jadi aku nangis tuh, aku rindu sama ibu sama bapak. Bahagia bisa ketemu sama ibu sama bapak." Suaminya dari kejauhan, "Ya Allah, nih istri. Padahal bisa loh istrinya ngadu sama orang tuanya itu. Aku baru dipukul, ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Suamiku itu kan kalau perempuan kadang-kadang suka lebay ceritanya, nggak sesuai kenyataan, dilebih-lebihkan gitu. Orang kalau lagi marah, lagi sakit hati kan ceritanya suka dilebih-lebihkan biasanya." Nah, dalam video yang sudah kita lihat bersama, memang hanya sebuah potongan ya. Secara utuh kalau misalnya kita simak, bisa Anda simak sendiri pada link yang sudah saya letakkan di deskripsi ya, utuhnya seperti apa. Nah, saya kira apa yang disampaikan oleh Ustazah Oki tersebut tidak sepenuhnya salah ya, karena memang pada saat itu beliau sedang menyampaikan bagaimana akhlak seorang istri, bagaimana seharusnya akhlak istri terhadap suami, berdasarkan dari ayat ya di surat Al-Baqarah ayat 187, di mana di situ dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan satu sama lain itu ibarat sebuah baju, di mana fungsi utama dari baju tersebut itu adalah untuk menutupi aurat, yang dalam artian untuk menutupi aib masing-masing. Nah, kesannya sehingga kenapa menjadi kontroversi karena Ustazah Oki hanya menjelaskan dari sisi wanita sebagai baju untuk suaminya. Ya mungkin karena durasi waktu atau mungkin karena video yang direkam itu tidak utuh ya. Jadi sebenarnya tidak masalah. Hanya saja seandainya misalnya dalam ceramah tersebut juga dicontohkan bagaimana akhlak laki-laki sebagai baju untuk wanitanya, menutupi auratnya, untuk menutupi aibnya, saya kira mungkin akan lebih terlihat adil seperti itu ya. Sehingga menurut saya sebenarnya ketika potongan-potongan video tersebut sudah menyebar, kemudian ditambah dengan narasi-narasi dari oknum-oknum yang memang nggak ada kerjaan mungkin atau bagaimana ya, sehingga banyak sekali kemudian menciptakan mispersepsi, kesalahpahaman dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi viral. Kemudian Ustazah Oki ada di posisi yang salah. Yang membuat saya salut adalah Ustazah Oki kemudian menerima kritikan tersebut, kemudian memohon maaf kepada publik. Meskipun saya yakin sebenarnya Ustazah Oki tidak ada niat sedikit pun untuk melegalkan atau memperbolehkan kekerasan
di dalam rumah tangga. Apa yang disampaikan oleh beliau, baik itu ayatnya, kemudian hikayah atau cerita yang disampaikan sebagai ibarat ya betapa seorang istri itu harus memiliki akhlak yang mulia, saya kira itu sah-sah saja dan itu benar. Hanya saja karena disampaikan dari satu sisi, maka kemudian seolah-olah melegalkan kekerasan dalam rumah tangga. Inilah menurut saya permasalahan yang terjadi saat ini di negeri kita. Bagaimana para netizen tersebut ya, bagaimana para netizen itu begitu tergesa-gesa dalam menganalisa sesuatu, atau bahkan mungkin tidak pernah dianalisa, ditelan mentah-mentah, kemudian baper, kemudian marah dan lain sebagainya. Berbicara tentang surat Al-Baqarah ayat 187 tersebut ya, yang disampaikan kurang lebih ayatnya seperti ini, kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi engkau para istri itu, mereka itu istri itu adalah baju bagi suaminya, dan suami itu juga adalah baju bagi para istrinya. Dalam pandangan saya, fungsi baju itu setidaknya bisa dibagi menjadi 3. Fungsi yang pertama adalah untuk menutupi aurat ya, menutupi aib kita. Jadi ketika tafsir ini kemudian kita kembangkan, ketika laki-laki dan perempuan satu sama lain itu adalah ibarat baju, maka seharusnya suami istri itu harus bisa menutupi kelemahan yang ada dalam pasangannya masing-masing, menutupi aibnya, menutupi kekurangan karakter dan segala macam yang mungkin tidak sama. Justru perbedaan antara laki-laki dan perempuan dengan kodratnya masing-masing yang sudah dibawa secara lahiriah ataupun non lahiriah ya, secara batiniah juga, ini kemudian sebenarnya saling melengkapi satu sama lain. Jadi fungsi yang pertama menutupi aurat atau menutupi aib. Fungsi yang kedua, baju itu adalah untuk hiasan ya, untuk hiasan. Bagaimana ketika seseorang kemudian menggunakan baju itu juga bukan hanya masalah bisa tertutup atau tidak ya. Untuk pertimbangan yang kedua, kadang juga akan dipilih warna yang cocok antara atasan, bawahan dan segala macam ya. Baju atasannya, baju bawahannya, warnanya seperti apa, biasanya itu harus lebih matching. Artinya apa? Laki-laki dan perempuan satu sama lain harus bisa menunjukkan ya, lebih mengeksplorasi kelebihan pasangannya masing-masing. Bagaimana kemudian ketika seorang laki-laki beristri, maka dia akan lebih bertambah positif kehidupannya. Sebaliknya ketika seorang perempuan kemudian menikah, maka dia juga akan lebih meningkat kualitas kehidupannya, baik dari segi karakternya, pemikirannya dan segala macam, karena memang sudah ada sinergi antara kedua belah pihak yang membuat keduanya sama-sama saling melengkapi dan akhirnya menuju sempurna. Fungsinya seperti itu ya, akan terlihat semakin baik. Ada perbedaan antara ketika masih bujang dan ketika sudah menikah. Nah, fungsi yang ketiga adalah untuk menghangatkan, melindungi kita dari panas, melindungi kita dari dingin dan segala macam, sehingga fungsi istri dan suami sebenarnya adalah untuk saling melindungi godaan-godaan dari luar. Ketika orang sudah menikah, maka dia terlindungi dari segala macam godaan-godaan yang ada di luar. Artinya apa? Pernikahan salah satu fungsinya adalah bagaimana kita belajar untuk menundukkan nafsu kita, mengatur nafsu kita, menggunakannya di jalan yang benar, di jalan yang tepat. Fungsi baju itu ada 3, di mana itu sebenarnya adalah sebuah ibarah ya, sebuah kiasan bagaimana seharusnya kehidupan dalam berkeluarga antara suami dan istri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk berpikir lebih jernih, lebih bijak, sehingga kita menjadi manusia yang tidak serta-merta mudah untuk mengklaim atau menilai orang lain buruk, tetapi lebih kepada bagaimana kita melihat sisi positif dari permasalahan yang ada di sekitar kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.